Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap sehat, amin ya rabbal alamin. Begitu juga jamaah kita, keluarga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan cepat sembuh, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa qad ja'at fi riwayatil Baihaqi wa ba'dahu falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi menyebutkan bahwa setelah bacaan di depan itu, yaitu wala yadhillu mawalahid tabarakta rabbana wa ta'alahid, dan setelah yang depan tadi itu dianjurkan baca falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini anjuran berikutnya setelah wa tabarakta rabbana wa ta'alait, ada falakal hamdu ala ma qadait. Sebenarnya ini tambahan dari hadis yang lain, yaitu hadisnya Imam Baihaqi. Wa'lam anna as-sahiha anna hadha du'a la yata'ayyanu hatta law qanata bi ayatin tatadammanu du'aan wa qasdul qunuti ta'addat as-sunnata bidzalika. Di sini disebutkan bahwa menurut pendapat yang sahih, yang benar, bahwa doa kunut itu tidak mesti harus pakai satu tag yang di depan itu, tetapi di sini seandainya orang baca kunut dengan satu ayat dari Al-Quran yang isinya mengandung isi kunut juga diperbolehkan. Ini menurut qaul yang sahih. Jadi gini, kunut itu kan isinya berdoa supaya orang mendapat bimbingan hidayah dari Allah, dapat sehat walafiat dari Allah, jauh dari takdir buruk, gitu kan, isinya kan begitu. Seandainya diganti dengan ayat yang isinya itu, diperbolehkan. Itu ya, cuman kan ayatnya jadi panjang. Kalau ayat mungkin lebih panjang, ya. Jadi misalnya ada ayat wallahu ya'simuka minan nas, dan seterusnya ayat-ayat yang isinya sama dengan kunut yang diajarkan Nabi, minta dibimbing dengan kebenaran, sehat walafiat, jadi jauh dari takdir buruk, diampuni dosanya. Ya, berarti kalau diampuni dosa di Al-Quran banyak. Rabbana ighfir lana dzunubana, namanya minta diampuni dosa. Ya, ini menurut qaul sahih. Tapi
mengikuti sunnah Nabi yang sudah disebutkan di depan tentu lebih utama. Ini kemudian wayak kenutul imamu bilafdil jam'i. Kalau jadi imam disuruh menggunakan jama'. Bal yukrahu takhsisu nafsihi, tetapi makruh hukumnya kalau dia doa kunut jadi imam khusus untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita jadi imam Allahumma hdini, jadi Allahumma hdina, itu dijamakkan. Tapi kalau imamnya Allahumma hdini, di sini makruh, bahkan di ayat yang lain haram. Masa jadi imam doain diri sendiri, jamaahnya nggak didoakan. Sesuai dengan hadis Nabi ini, la ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum. Tidak boleh seorang hamba mengimami kaum lalu doanya khusus untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan jamaah. Itu di hadisnya, fa in fa'ala faqad khanahum. Jika ia laksanakan itu berarti dia mengkhianati jamaahnya. Itu kata Nabi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Gini, ada doa yang pribadi nggak boleh dirubah. Ada doa pribadi boleh dirubah untuk jamaah. Ya, bedanya bagaimana? Kalau doa itu di dalam Al-Quran namanya ketentuan pokok, maka tidak ada perubahan. Karena di Al-Quran, seperti di Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu nggak bisa orang sendiri diganti Rabbi atini fid dunya hasanah, nggak boleh, karena ada di dalam Al-Quran. Di Al-Quran nggak boleh dirubah-rubah, walaupun sendiri tetap Rabbana atina, bukan Rabbi atini. Itu kalau di dalam Al-Quran namanya ketentuan pokok tanpa mengalami perubahan. Ya, sama juga kalau di Al-Quran kita pakai doanya Nabi Ibrahim, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, begitu juga yang sudah di Al-Quran, misalnya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu doa khusus pribadi, nggak boleh dirubah jamaah. Kan tadi Rabbi ja'alni diganti Rabbana ja'alna, nggak boleh, karena ada di Al-Quran. Kalau di hadis Nabi, tergantung hadis Nabi, yang nasnya mengatakan nggak boleh, ya nggak boleh, yang boleh, ya boleh. Itu kalau di hadis Nabi. Contohnya kunut ini ada di hadis Nabi, tapi diperbolehkan oleh Nabi dirubah dari jama' menjadi mufrad atau mufrad untuk jama'. Ya, Allahumma hdini dari Nabi boleh dirubah Allahumma hdina. Ya, karena bukan nas Al-Quran. Kecuali kalau Nabi melarang, baru kitanya tidak boleh. Ya, dari sinilah jelas orang berdoa itu akhlaknya kalau jadi imam harus membawa jamaahnya. Ya, kalau memang enggak, ya sudah masing-masing. Ya, makanya contoh orang lagi umroh atau haji, kan ketika melewati yang hijau itu karena yang batas hijau di tengah itu pilar, ya, pilar hijau itu kan perbatasan, kan tengah-tengah itu kan doanya Rabbi fir warham wa'fu wa takarram gitu kan. Ya, karena dia dari nasnya Rabbi, ya Rabbi, ya boleh Rabbana gitu. Rabbi fir, bukan Rabbana ufir lana, tapi kalimatnya Rabbi fir warham wa'fu wa takarram, batajawaz dan seterusnya. Tetap Rabbi. Makanya kalau memang pribadi, ya sudah baca rame-rame. Ya, makanya kan semuanya baca, bukan dipimpin sama mutawibnya doanya Rabbana, enggak, tetap masing-masing baca Rabbi fir warham wa'fu wa takarram.
nggak boleh dirubah Rabbana ighfir lana dan seterusnya, karena memang nasnya seperti itu. Ya cuman tadi karena ada yang nggak hafal, maka imamnya juga baca Rabbinya kencang. Ada yang sudah hafal ya nggak usah kan, udah masing-masing Rabbi fir warham wa'fu dan seterusnya. Jadi ada yang seperti itu ya nggak bisa dirubah karena nasnya memang harus begitu, nggak ada perubahan. Ya sama juga Rabbana hablana min azwajina, ya masuk dirubah Rabbi habli, ya kan nggak boleh, karena itu nas di dalam Al-Quran. Al-Quran nggak boleh dirubah. Jadi seperti itulah ya, makanya ya mau dijamakkan mau enggak, kalau Al-Quran tetap sama aja, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan, masa dirubah dengan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, ya enggak boleh. Walaupun sendiri tetap na'budu wa iyyaka nasta'in, kan itu jamak kan. Ya lah, kalau ada kata jamak dipakai sendiri namanya ta'ziman lillah, memuliakan Allah, gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kami, itu kan bagus ya. Bagus kan mewakili jamaah di depan, bagusnya mau sendiri kan. Tapi karena di atas nama jamaah, maka bahasanya bukan saya, tapi kami. Ya kan, namanya ta'zim, memuliakan banyak orang. Dan itulah adab dalam doa Islam itu. Ya, dari sini doa apapun kalau memang bukan nas Al-Quran tadi dirubah sendiri jadi mewakili banyak orang, atau langsung berubah jadi jamak karena memang kalimatnya untuk orang banyak. Kemudian waqala haditsun hasanun tsumma sa'irul adniya fi haqqil imam kadzalik. Begitu juga doa-doa selain kunut kalau imam tetap menggunakan jadi jamak. Ayyukrahu lahu ifradu nafsihi. Artinya makruh kalau dia doain dirinya sendiri padahal dia mewakili jamaah. Ya, wa huwa muqtada kalamil adkarina wa sunnah ayyarfa'a yadayhi wa la yamsaha wajhahu. Ya, kemudian kan ada semacam ajaran doa, kalau habis doa disuruh mengusap wajahnya. Ya kan, habis doa ngusap wajah. Itu kan ada kesunahan begitu. Tapi kalau doa kunut tidak disunahkan mengusap wajah. Di annahu lam yathbut, karena tidak ada hadis yang memerintahkan itu. Jadi kalau kita habis kunut selesai ya udah langsung aja sujud, bukan begini dulu baru sujud, itu kan ya. Tapi kalau yang untuk yang lain dipersilahkan ya, karena kata Nabi sallallahu bibutuni akufikum, berdoalah kepada Allah dengan tangan bertenadah. Kemudian setelah itu disunahkan mengusapkan ke wajahnya, kecuali di sini kunut tidak ada perintah. Ada beberapa doa yang habis doa nggak disunahkan mengusap wajah. Di antaranya kunut ini, kemudian doa dalam tahiyat. Banyak kan doa dalam tahiyat tuh. Dalam tahiyat akhir itu kan ada doa apa itu, di sana itu ada ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinikal Islam, itu kan doa. Tapi karena dalam tahiyat, maksud tahiyat begini dulu ya, enggak ada perintah. Kemudian kalau Pak Agus masuk masjid ada doa kan? Iya. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, gitu kan. Bahkan kalau doa masuk masjid itu ada yang mensunahkan itu begini, kemudian setelah doa nggak usah ngusap muka, itu doa masuk masjid. Bahkan ada yang menyatakan doa masuk masjid nggak usah ngangkat tangan, jadi buka pintu ya tadi itu Allahumma ftahli abwaab rahmatik, tangannya diam aja. Ya itu. Setelah ya yang ngangkat tangan boleh juga, tapi nggak disunahkan ngusap muka setelah doa masuk masjid.
Begitu juga doa keluar masjid. Ya kan, doanya apa bagus? Lupa. Ya, doa keluar masjid kan tadi Allah maftahli abwaaba rahmatik, masuknya. Begitu keluar apa doanya bagus? Masa lupa. Ya. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya kan, Allahumma inni as'aluka min fadlik ketika keluar. Sama itu juga enggak disunahkan begini, tapi boleh juga enggak angkat tangan keluar dari masjid itu. Habis doa juga enggak disunahkan mengusap wajahnya. Oh, tadi tulis ini kan? Iya. Oh gitu, jadi lupa dicabut ya. Begitu dilepas malah nggak hafal ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik kalau keluar. Ya, bedanya apa ya, kalau depan kan masuk Allahumma apa tadi? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Tapi keluar Allahumma inni as'aluka min fadlika. Bedanya kalau mau masuk, ya Allah berikanlah aku rahmatmu dalam masjid. Begitu keluar doanya, ya Allah aku minta bagian dari anugerah dan kekayaanmu. Ya artinya kalau orang masuk masjid tujuannya cuman mendapat rahmat Allah. Masa di masjid mau nyari makan, di masjid mau nyari uang, enggak salah kan? Makanya cuman minta rahmat, ya kan? Allah maftahli abwaaba rahmatik. Makanya sampai Nabi bilang kalau ada orang dagang di masjid itu dilarang. Doanya gini, ya Allah berilah kepadanya kerugian dalam berdagang. Ya, itu. Jadi orang dagang di masjid itu nggak boleh sampai didoain supaya tidak dapat untung. Ya. Ya artinya orang masuk masjid itu niatnya bukan nyari uang, untuk ingin dapat rahmat Allah, entah rahmat melalui sholat wajib, jamaah, sholat sunnah, i'tikaf, zikir, itu semuanya kan mendapatkan rahmat Allah. Ya itu. Tapi kalau keluar masjid kan tujuannya mau jualan, mau dagang, mau kerja, itu kan. Habis dari masjid cari rizki, maka Allahumma ini as'aluka min fadlik ketika sudah keluar. Itu makanya jangan sampai di dalam masjid cerita-cerita selain rahmat Allah tadi. Ya kalau udah keluar silahkan, ya karena udah keluar tujuannya nyari nafkah lagi, maka doanya Allahumma inni as'aluka min fadlika. Karena udah keluar gitu loh ya. Sama juga Jumatan kan sama. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi ya wa dzarul bai'. Ya kalau Jumatan tiba silakan, azan sudah datang silakan bergegas ke masjid untuk melaksanakan Jumat, dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah pekerjaanmu. Gitu kan maksudnya. Ya tapi begitu keluar dari sholat, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Kalau sudah selesai sholat Jumat, maka silahkan kembali ke tempat kerja lagi. Fantasiru fil ard. Inilah yang dulu dijalankan oleh orang-orang Serang pada masa itu. Pasar lama kata orang Serang yang sepuh-sepuh itu, dulu Pak Ustadz pasar lama itu kalau Jumat pagi tutup, buka-buka habis Jumatan. Sama dengan ayatnya tadi kan, ya kalau azan sudah ini silakan berangkat, ya nanti pulang Jumatan suruh kembali ke tempat kerja. Dulunya gitu. Karena dulu yang dagang di pasar lama kata orang Serang orang-orang muslim semua dulunya. Ya, seiring perkembangan zaman datanglah Cina dari Rangkas Bitung. Ya Pak ya. Kalau cerita Cina yang paling tua Rangkas Bitung Pak Haji. Iya, yang jelas Cina itu Jakarta datang ke Banten lewat kereta Rangkas Bitung. Rangkas Bitung punya anak ditanam di Serang, punya anak ditanam di Cile. Jadi yang tua itu Rangkas Bitung Cinanya, ya, bukan Serang ya. Karena lewat kereta dulunya Pak Haji ya.
Cina Jakarta, Rangkas Bitung dulu, Serang baru Cilegon. Sejarahnya gitu. Ya tapi tadi pasar lama yang tadinya rukunnya Pak Haji akhirnya dijual ke Cina sehingga pasarnya nggak tutup hari Jumat sampai sekarang. Itu sejarahnya ya. Ya artinya akulturasi budaya itu bisa mempengaruhi agama juga gitu Pak Agus ya. Ya iya, orang tokonya dibeli sama Cina semua tidak muslim kan nggak ada yang Jumatan. Otomatis kan yang Jumatan yang muslim aja gitu kan. Itu dulunya ya, itu karena pasar yang paling tua kan pasar lama. Kalau Rau kan baru ya Pak Haji ya. Kalau Rau tahun berapa itu berdiri saya nggak tahu Pak Haji, orang Rangkas tahu kali. 2000-an. Oh udah 2000-an ya, artinya belum lama kan Rau ya. Yang lama ya pasar lama itu gitu kan. Iya ya, karena dulunya kan pasarnya arahnya ke Banten sana ke sini daerah Islami. Kan kalau cerita Banten itu dari Banten ke sini ke sini ke sini, makanya sampai ke pasar itu pasar lama. Geser lagi Kaujon, maka Kaujon itu dianggap daerah orang-orang Menak dari Banten dulunya. Pejabat Banten itu dulu ada di Kaujon gitu kan. Ya itu cerita masa lalunya gitu Pak Haji ya. Iya baru berkembang. Dulu yang namanya Cipare itu belum kota itu pasar lama sama Royal itu Pak Haji ya. Jadi Kebon Jahe itu sawah ya Pak, dulunya sawah ya kan ya kata orang dulu. Jadi sejarah kayak begitu bahwa Jumatan juga sama, ketika orang mau Jumatan memang anjuran ayatnya beda, habis Jumatan disuruh kerja lagi bagi yang masih kerja gitu loh Pak Agus. Bagi yang udah pensiun mau kerja kemana gitu kan ya. Bagi yang pensiun mestinya tradisi dulu juga ada. Dulu itu kalau habis Jumatan biasanya, makanya masjid itu kan ada serambi ya. Di Indonesia itu masjid kan ada serambinya. Serambi masjid Indonesia itu sejarahnya dulu orang-orang sepuh itu kalau habis Jumatan nggak buru-buru pulang, ngaji tafsir dulu di serambi itu bagus. Jadi tradisi serambi itu dulunya buat ngaji setelah Jumatan, seminggu sekali orang-orang sepuh yang udah pensiunan gitu tuh dulunya ya. Tapi seiring perjalanan zaman nggak ada yang ngaji gitu loh ya kan ya, akhirnya serambinya dipakai ngobrol sama ngopi gitu loh. Itu loh Pak. Jadi sejarahnya kayak begitu. Orang kan nanya kenapa sih masjid pakai serambi gitu kan ya. Toh Masjidil Haram nggak ada serambinya gitu kan ya. Ya kan kayak begitu. Toh Masjid Nabawi juga nggak ada serambinya ya. Ya karena mereka ibadah terus masalahnya. Kalau kita kan jarang-jarang itu. Maka nambah ilmu, habis itu baru pulang jam 2 baru pada pulang gitu Pak ya. Itu yang masih, yang sudah nggak kerja. Bagi yang muda silakan. Ya kan tadi disuruh kembali ke tempat kerja karena belum pensiun gitu loh. Itu. Dan sekarang karena nggak ada pengajian, yang pensiun juga akhirnya pulang juga. Ya ngapain nongkrong di masjid kan gitu kan ya. Pulang juga, paling pulang tidur gitu kan ya. Ya itulah zaman di Indonesia ada masjid, ada serambinya. Gitu. Itu bukan serambi buat ngopi loh bagus, aslinya serambi buat ngaji habis Jumatan dulunya. Ya cuman ya tadi kan kadang-kadang zaman berubah kan, tradisi yang zaman dulu sudah banyak yang hilang. Ya itu yang tadi dagang pagi Jumat udah nggak dagang, sekarang udah nggak ada. Ya sekarang orang datang Jumatan itu kan ya mungkin sudah jam 11 baru berangkat ya, atau bahkan setengah 12 baru berangkat. Apalagi yang rumahnya nempel masjid, belum azan ini kan gitu kan biasanya. Makanya kata Nabi, ajaranku yang paling awal ditinggalkan umatku adalah Jumatan berangkat pagi-pagi. Ya. Jadi Jumatan pagi-pagi itu ajaran Nabi, ada hadisnya lengkap bahwa yang datang lebih pagi Jumatan dapat pahala sama dengan korban unta. Gitu kan, agak siangan dikit sama dengan korban sapi atau kerbau.
agak siangan lagi sama dengan korban kambing, ya kan? Itu di hadis Nabi. Sampai nanti paling agak siang lagi sama dengan korban ayam. Yang terakhir sampai dekat azan sama dengan korban telur 1, kata Nabi. Begitu muadzin sudah mulai azan, di stop pahala tadi. Itu. Ya, itu ajaran Nabi yang paling awal ditinggalkan umatnya, gitu kan? Ya paling tidak lah yang agak siangan dikit, jam 10:30 masih dapat kambing, bagus ya. Ya tapi ya zaman kayak begini mah udahlah, males-malesan aja, pengennya nantilah udah azan baru jalan, gitu kan ya. Itu ditambah lagi budaya yang Nabi sebut wayak kesurul khutubal jumu'iyah. Rasulullah itu selalu singkat khutbah Jum'ahnya. Itu juga mulai ditinggalkan umatnya, ya kan? Ya, jadi Nabi itu nyuruh khutbah Jum'ah itu yang singkat. Tapi seiring perjalanan zaman, ya karena orang punya budaya, mosok profesor khutbahnya singkat, kok nggak enak amat. Lah itu mau urusan nggak enak, bukan ajaran Nabi. Iya kan, itu mau urusan perasaan nggak enak. Kan Nabi mau nyuruhnya singkat. Kenapa? Karena Jumatan itu pas waktu di mana orang sedang lelah-lelahnya. Jadi Rasulullah tahu ya, karena orang lagi lelah-lelahnya, ngantuk, yang waktunya kidur qailula kalau dalam Islam. Ya, maka kalau khutbahnya lama, orang pasti tidak konsen. Ya kan? Ya pada intinya gini, khutbah Jum'ah mah mestinya 5 menit, paling lama 7 menit, itu bagus. Karena apa? Orang bisa konsentrasi itu paling lama 7 menit. Ya, itu menurut penelitian psikologi kecerdasan orang itu, orang mampu konsen itu cuma 7 menit. Kalau lebih dari 7 menit, konsennya bubar. Kalau bubar pasti ngantuk, bagus. Ya kan? Maka kalau khutbah lama nggak didengerin. Ada yang main HP, ada yang tidur. Ya kan? Saya coba kemarin, cobalah saya sekali-sekali ngajak anak itu Jumatan di KP3 kan. Ya Allah, 90% tidur semua. Di Masjid Raya Banten, ya 90% saya lihat tidur semua. Karena khutbahnya hampir sejam, bagus. Lah ini mentang-mentang profesor ya, khutbahnya lama amat. Ya, sampai anak-anak aja ngantuk, apalagi yang tua kan, kelamaan. Lah itu jadi tadi kan akhirnya budaya Rasul khutbah singkat itu ternyata ditinggalin umatnya juga. Ya kan? Sekarang bagus kalau disuruh milih yang cepat sama lama, penakan cepat milih yang mana, Bang? Yang cepat, orang mau buru-buru kerja. Kalau Pak ada juga bahasa Jumat itu yang tidak diterjemahkan, ada yang diterjemahkan. Oh, iya. Khutbah Jum'ah itu afdolnya berbahasa Arab. Bukan wajib lah ya, afdolnya berbahasa Arab. Tapi kalau mau diterjemahkan dari ayat tadi atau yang disampaikan itu boleh. Yang penting tidak menjauh dari rukun khutbah. Itu artinya kan ada rukun yang dibacakan, judulnya apa, ya kan? Nah itu. Ya, makanya khutbah Jum'ah orang Arab itu paling 1 hadis, 2 hadis, nggak ada yang banyak, karena memang singkat. Ya, jadi boleh, tapi afdolnya berbahasa Arab. Ya intinya begini, kalau khutbah itu posisinya ada di kota santri, ya sudah saja berbahasa Arab. Kalau posisinya orang bahasa Arabnya nggak ngerti semua, boleh diganti dengan yang lain dari sisi nasihatnya, bukan rukunnya yang diganti, tapi nasihat. Kan itu ada kan di situ nasihat lil mukminin, doa lil mukminin.
Itu jadi, tapi nasihat juga harus sifatnya mengarah kepada akhirat gitu. Iya, nasihat akhirat itu misalnya tentang surga, tentang neraka, azab kubur, padang mahsyar, mizan, itu kan pertanyaan mungkar nakir, atau menyangkut keimanan dan keislaman, gimana tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara haji, itu kan, gimana kerukunan keluarga sesuai konsep Islam, gitu kan ya. Jadi tetap kembali ke syariat Islam. Nggak boleh khutbah Jumat cerita politik, nggak boleh. Ya bagus. Cerita ekonomi, bursa efek diceritakan di Jumatan, nggak boleh. Mau cerita bursa efek di khutbah Jumat, itu mau seminar di Hotel Indian sana. Ada ijazah Jokowi sedangkan nggak dikhutbah. Di khutbah ijazah. Lah iya, ngapain cerita ijazah? Iya, itu kan ijazah itu kan duniawi, bagus ya. Bukan nggak ijazah untuk nyalon presiden, nyalon wali kota, nyalon gitu kan, duniawi namanya. Gitu tuh. Tapi kalau cerita tentang pengkhianatannya mungkin nggak masalah, ya kan? Bahwa khianat dilarang oleh Islam misalnya, gitu silahkan aja. Tapi kalau duniawi murni jelas tidak boleh kan. Itu kan cuma misalnya contoh gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau judul beda lagi, ya kan? Gitu itu. Jadi makanya disitulah orang harus paham apa yang harusnya disampaikan. Sehingga kalau orang tahu substansinya kan pasti nggak ngelantur kemana-mana. Yang penting arahnya ke akhirat, keimanan, akhlak, keislaman, itu kan ya. Jadi isinya ada di sana. Jadi kalau itu juga harus sesingkat-singkatnya. Kenapa singkat? Karena cuman mengganti 2 rakaat sholat zuhur. Kan sholat Jumatannya kan 2 rakaat, yang 2 rakaat diganti 2 khutbah. Lah 2 rakaat itu berapa sih Pak? Ya paling lama juga 5 menit, 7 menit kan. Ya itu harusnya. Nabi pernah khutbah panjang hanya ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Biasanya Pak Ustadz kalau saya amati khutbah Jumat khotibnya dari pesantren gitu, salafi itu pada umumnya tidak diterjemahkan. Iya. Tapi kalau yang punya detail-detail itu biasanya diterjemahkan. Iya. Yang diterjemahkan jadi kemana-mana. Iya, yang sering dilihat ya. Iya, tadi karena tadi budayanya geser ke sana, bukan syariatnya dipertahankan, tapi justru budaya khutbahnya yang salah, gitu kan? Karena mereka membandingkan antara pidato biasa dengan khutbah Jumat, itu harus beda. Iya, karena Nabi itu, kenapa Nabi pernah khutbah panjang itu khutbah Idul Fitri dan Idul Adha? Karena khutbah Idul Adha dan Idul Fitri itu hukumnya sunnah yang ghairu muakkadah. Sunnah yang bukan muakkadah. Yang muakkadah kan sholatnya. Sholat Idul Fitri sunnah muakkadah, Idul Adha sunnah muakkadah. Tapi khutbahnya nggak sunnah muakkadah. Maka Nabi lama, itu juga kan Nabi ngasih tahu, siapa yang mau dengerin silahkan, siapa mau pulang silahkan. Itu khutbah Idul Fitri Adha itu Rasul panjang tapi kan ngasih tahu, yang mau dengerin silahkan, yang mau pulang silahkan, karena bukan sunnah muakkadah gitu loh. Bukan, kalau sholatnya kan sunnah muakkadah. Makanya kalau kita sholat Idul Fitri selesai pulang bagus, no problem, karena khutbahnya sunnah biasa. Ya sholatnya yang sunnah muakkadah. Walaupun kita tidak mendengarkan nggak apa-apa, karena sunnah biasa, nggak masuk sunnah muakkadah seperti sholatnya. Makanya Rasul bebas, dengerin silahkan, pulang silahkan. Tapi kalau Jumat Nabi tetap singkat, nggak pernah panjang. Ya nggak, ya. Makanya beda. Yang setelah azan kedua tuh, kan dia udah baca apa sih?
macam anjuran ya. Ya. Itu harus diterjemahkan. Oh, iya, tata tertib atau nasihat. Ya, Bilal lah ya, Bilal. Kerjaan Bilal ya. Iya, itu sebenarnya yang bagus yang sampai kepada pesannya. Artinya kalau jamaah paham dengan bahasa Arab ya sudah. Tapi kalau enggak boleh diganti bahasa Indonesia, bahasa sesuai dengan masyarakat. Kalau di Sunda boleh diganti dengan bahasa Sunda. Kalau di Jawa boleh diganti dengan bahasa Jawa. Makanya Pak Agus, kalau Pak Agus mau jalan-jalan ke Brunei atau teman-teman di Brunei itu pakai bahasa Melayu aja. Iya, nasihatinya tadi Bilalnya bahasa Melayu aja. Di Malaysia juga pakai bahasa Melayu aja. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ruwiya Nabi Hurairah gitu kan. Iya, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar dilarang bicara gitu kan. Siapa yang bicara jumatannya sia-sia. Kalau di Brunei dibacain gitu aja. Ya, hadisnya enggak dibacakan. Ya karena lebih mengena maksudnya. Ya takutnya orang awam enggak paham apa sih ansitu wasma'u gitu kan ya. Ya ansitu artinya perhatikan, dengarkan baik-baik kutipnya gitu tuh. Kalau nggak didengarkan, jumatannya fakot lago, sia-sia, gitu loh. Jadi ya kayak yang tadi itu, ya kalau jamaahnya ngerti ya bahasa Arab tadi cukup. Kalau nggak ngerti, ya diterjemahkan. Bahkan bahasa terjemahannya juga nggak apa-apa, gitu kan ya. Itu lebih mengena. Ya. Negara apa? Iya, negara samping. Iya, ketika khotib udah naik maksudnya. Iya, kan tadi dibacanya sebelum itu. Iya, iya, udah ansitu perhatikan wasma'u dengarkan, itu kan. Perhatikan, dengarkan baik-baik khotbahnya. Karena kalau bicara lago sia-sia jumatannya. Jadi lebih baik dengan bahasa yang mengena. Kalau Sunda ganti aja bahasa Sunda gitu kan ya, lebih mengena kan ya, karena orang awam nggak ngerti itu ya. Tapi kalau kawasan anak santri ya nggak apa-apa bahasa Arab aja, nggak apa-apa, yang hantui semua mah ya kan ya. Orang yang sebut daerah yang orang-orang alim silahkan. Makanya pernah ada seorang teman ya, orang Keronjo itu kan ya, orang Keronjo kan sama kayak kita ya, khutbahnya kan bahasa Arab semua. Dia coba bahasa pakai terjemah kan, ya akhirnya ditegur sama kesepuhannya. Ya setelah ditegur dia pakai bahasa Arab terus, tapi bahasa Arabnya bukan buku yang ada, bahasa Arab langsung aja bebas. Ya pakai bahasa Arabnya karena dia pintar bahasa Arab, ya bahasa Arabnya bebas, tapi nggak pakai kitab. Akhirnya imamnya udahlah ente pakai bahasa Indonesia aja katanya. Ya iya, karena beda Pak. Ya kan kalau cerita bahasa Arab, ya kalau orang kita cerita bahasa Arab yang mengerti bahasa Arab kan tinggal diganti aja bahasa Arab kan begitu. Begitu diganti bahasa Arab nggak pakai kitab, ya kesepuhannya lama-lama udahlah bahasa Indonesia aja ente, yang lain aja bahasa Arab. Artinya dia tahu bahwa dia alim bahasa Arabnya kan. Diganti dengan bahasa Arab yang kekinian karena dia bahasanya gini, Bah. Kitab yang Bapak baca itu, khutbah bahasa Arab itu kan yang dibicarakan nasihatnya zaman baheula sebelum Indonesia merdeka. Lah kalau yang sekarang bahasa Arab sekarang harusnya kekinian dong. Isinya diganti bahasa Arab yang maknanya kekinian. Masa zaman sekarang cerita zaman baheula? Zaman Belanda. Ya iya kan itu. Kalau ceritanya cerita dunianya, kasusnya loh ya. Ini kan ceritanya kasusnya kan. Kalau ayatnya kan nggak berubah. Tapi kasus yang dibicarakan misalnya orang naik bulan zaman Neil Armstrong tahun 70-an. Masa bukunya sekarang udah zaman nuklir, zaman rudal Tomahawk masih cerita Apollo yang tahun 70-an. Kan kasusnya beda gitu. Ya tapi dengan bahasa Arab gitu kan ya, itu. Jadi mestinya kalau bahasa Arab juga bahasa Arab yang kasusnya menyesuaikan zaman, gitu kan? Jangan, iya kan? Ya kasusnya kan beda, tapi maksud catatannya masih zaman dulu aja.
Ya kan nggak nyambung gitu loh. Jadi kalau sekarang mungkin cerita bahasa Arabnya ya cerita zaman sekarang, bahwa dulu nggak ada cerita yang namanya perjudian online. Gimana bahasa Arabnya kan gitu kan ya Pak? Ya mestinya bahasa Arabnya cerita itu loh ya, ya cerita pinjaman online. Tapi berbahasa Arab itu kalau konteks kekinian gitu loh ya. Iya cerita soruh, apa soruh? Soruh itu rudal. Bahasa Arab sekarang soruh kan, soruh itu. Ini masa cerita masih macul aja. Zaman ke zaman isinya masih macul aja kan, yang nggak nyambung bagus. Kalau itu kriteria seorang khatib itu seperti apa ya harusnya? Oh iya. Ya kriteria seorang khatib tadi, satu ilmu tentang khutbah dia mutlak harus menguasai. Ilmu tentang khatibnya itu sendiri, syarat khatib gimana, rukun khatib gimana dan seterusnya, dia harus disebutnya alimun bihaqiqatihi. Dia harus tahu sesungguhnya khatib harus begini sesuai syariat Islam, sesuai dengan ajaran Nabi. Yang kedua dia harus tahu kondisi jamaah, gitu kan? Nah di sini kondisi jamaah ini yang susah. Ini jamaah saya paham bahasa Arab apa enggak kan nggak tahu. Makanya kenapa khatib itu lebih afdal khutbah orang asli dibanding orang yang pendatang jauh. Karena kalau orang asli tahu persis keadaan masyarakat. Ini yang santri sekian, yang nggak santri sekian, yang tahu kan orang setempat Pak. Kalau manggil dari Jakarta nggak bakalan tahu bagus, ya kan? Itu makanya kalau muludan bolehlah manggil dari Jakarta, tapi khutbah Jum'ah bagusan orang yang daerah asli. Karena dia tahu masyarakat sini begini, yang pinter sekian, yang awam sekian, tahu persis kan bagus. Sehingga khutbahnya kalau kira-kira ini sekitar santri ya udah bahasa Arab aja. Kalau separuh yang pinter, yang awam itu ya separuh ada terjemahannya sedikit itu kan Mbak ya. Jadi lihat itu. Jadi makanya tadi ya cuman kalau dalam bahasa Imam Ghazali tambah lagi dengan warok dan zuhud. Warok dan zuhud itu orangnya sangat hati-hati terhadap hukum. Disebutnya warok atau dan zuhud. Gitu itu. Iya. Ya warok dan zuhud bisa dilihat di situ kan. Orang yang gayanya mewah dengan yang sederhana, pilih yang sederhana gitu loh. Bagus maksudnya. Tampilan berarti ya, dari sisi tampilan namanya ya. Ya ini khotibnya mobilnya Jaguar, jamaahnya sarungnya juga harganya harga sarung gajah duduk, ya kan bagus. Kan nggak nyambung khotibnya mobilnya Jaguar, jamaahnya pakai gajah duduk itu kan, ya nggak nyambung sama sekali gitu loh, bagus ya. Itu namanya sisi warok dan zuhud kalau dari sisi itu ya. Inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.